inisiatif untuk secara mandiri punya kesadaran untuk melakukan ibadah, ya alhamdulillah, bagus berarti ya, alhamdulillah, itu kemudahan dari Allah. Namun jika belum, sudah diajari, sudah diajak, tapi masih ibaratnya Senin Kemis gitu ya, kadang harus ada adu urat dulu, ya sabar, karena memang belum secara pemikiran, secara penerimaan, mereka. Nah, untuk itu perlu dibangun imaji-imaji positif di usia di bawah 6 tahun. Nah, ini kadang PR-nya begini ya Bunda. Jadi kadang-kadang entah ya, ini biasanya menyerang kaum ibu. Saya juga sih sebenarnya. Perasaan tidak sabar seringkali membuat kita itu menggegas anak-anak gitu ya. Ketika mereka nggak mau, kita emang ya marah. Saya juga gitu. Marah, kenapa sih? Itu sholat itu bagus kok kamu nggak mau gitu. Ya apa ya? Kayaknya nggak cuma saya aja ya, banyak ya. Padahal kalau misalnya kita bisa lebih sabar sedikit saja, sebenarnya kita bisa usahakan. Saya tuh pengalamannya tuh ke anak pertama sih ya. Jadi anak saya yang pertama itu memang modelnya nggak bisa dikasar. Jadi modelnya kalau dikasar dikit nangis gitu, baper dan lain sebagainya. Jadi ketika saya marah, kalau sekarang sudah besar ya, sudah kelas 3, dia bilang begini, ibu itu kalau nyuruh sholat itu mbok yang halus. Sekarang sudah bisa bilang seperti itu. Terus saya kan jadi mikir, oh iya ya, ternyata saya ya karena nggak sabar atau karena namanya kadang lelah, nggak sadar, jadi ketika nyuruh itu bahasanya jadi kasar, nadanya jadi tinggi. Jadi sekarang udah bisa protes. Ibu tuh kalau nyuruh itu mbok yang halus, yang bagus gitu. Maksudnya bahasanya tuh yang lembut gitu. Terus ya sudah, saya ulangi lagi. Oh ya udah, ralat gitu. Ayo Kak, kita sholat dulu yuk sama Ibu yuk. Ya berangkat akhirnya. Tapi adu urat kan akhirnya. Tetap awalnya kita maksa gitu buat mereka. Nah, takutnya kalau imaji mereka ketika diajak sholat itu negatif, yaitu ketika besar ya merasa terpaksa aja. Ya, itu untuk fitrah keimanan ya. Itu bab ngajari sholat doang. Masih banyak hal lain sebenarnya yang menjadi koreksi kita bersama. Harus belajar bersama sih. Saya di sini bukan sebagai pemateri ya, tapi share pengalaman aja sebenarnya. Siapa tahu dengan pengalaman ini kita bisa saling tukar pengalaman, bisa diskusi, mungkin ayah bunda juga bisa kasih masukan sama saya, punya trik apa sih gitu, jadi kita bisa saling belajar gitu, satu sama lain. Kemudian kita ke fitrah belajar dan bernalar. Nah ini yang jadi masalah juga baik pendidik maupun orang tua. Karena ternyata setiap anak itu model belajarnya aneh-aneh gitu. Tidak semua anak senang duduk memperhatikan pengajar atau orang tua ketika ngajari anak-anak. Apalagi pembelajaran daring seperti ini. Coba berapa persen anak yang betah tatap muka sama Miss, Ustazah, gurunya. Nah itu berapa persen tuh. Nggak usah yang di bawah usia 6 tahun deh, yang SD deh. Anak saya itu kelas 3 SD. Ya alhamdulillah sih sebenarnya dia nggak belajar daring karena sekolahnya anak saya itu lebih melibatkan orang tua sebagai pengganti pengajar di rumah gitu ya. Baik, share screen-nya sudah bisa lagi ya. Baik, bisa ditampilkan di setelah fitrah keimanan. Next slide-nya. Nah, ini ya. Gaya belajar yang unik ini kadang-kadang membuat kita stres juga. Sudah waktunya ngumpulin tugas, anak-anak nggak bisa diajak kerjasama.
Kemudian karena ibunya juga banyak sekali pekerjaan, akhirnya terjadilah adu urat lagi ya. Setelah tadi ngajak sholat adu urat, sekarang ngajak belajar juga marah-marah. Makin gak enak lah imaji tentang belajar gitu buat anak-anak. Aduh, ibu tuh kalau nyuruh sholat sama nyuruh belajar tuh pasti marah. Coba deh kita tanya anak-anak kita, seneng gak sih diajak belajar atau diajak beribadah gitu? Kita ceknya begitu ya, cara ngecek sama anak-anak kita tanyain, kamu kalau diajak belajar ibu seneng nggak? Kamu kalau diminta ibu buat ngaji sholat gitu seneng nggak? Cara ngeceknya begitu. Baik. Nah, ternyata dengan gaya belajar yang berbeda-beda, kita nanti juga akan ketemu yang namanya kecerdasan yang berbeda-beda juga. Setiap anak, nah ini mungkin nanti bisa dibantu sama Miss Andin kalau saya salah ya Miss ya. Jadi ada 8 tipe kecerdasan dan masing-masing anak itu punya tipe kecerdasannya masing-masing gitu ya, beda-beda. Anak saya yang pertama itu dia sepertinya saat ini kecerdasan yang sedang saya lihat kelihatan banget tuh interpersonal. Nah, kalau yang kedua ini dia tuh baru kelihatan, nanti nggak tahu deh nanti dia berubah atau tidak, itu di kognitif. Jadi untuk mengajak belajar 2 anak di rumah ini tuh caranya beda-beda. Kalau kakaknya memang butuh kedekatan, kenyamanan, jadi baru mau belajar. Sedangkan yang kecil ini ya gampang aja, misalnya dia cuma dikasih soal gitu, seneng udah selesai. Tapi kalau kakaknya harus diajak ngobrol dulu, kemudian harus dipuk-puk dulu, dinyaman-nyamankan hatinya dulu, wah pokoknya ritualnya banyak deh sebelum belajar. Nah, ternyata setiap anak itu memang terlahir suka kepo gitu, ayah bunda ya. Jadi kalau ayah bunda ngerasa anak-anaknya di rumah itu terlalu sering bertanya, terlalu sering tangannya itu pegang-pegang barang-barang yang ada di rumah, atau bahkan mungkin ketika kadang nggak enaknya tuh kalau kita bawa bertamu gitu, mereka tuh cenderung suka kepo sama barang milik orang lain gitu ya. Ya memang dorongannya seperti itu. Jadi mereka ini, anak-anak ini sebenarnya adalah seorang pembelajar yang di usia 0 sampai 6 tahun rasa penasarannya tinggi sekali. Jadi mereka ungkapkan dalam bentuk bertanya, kemudian mereka ungkapkan dalam bentuk keingintahuan, ingin pegang, ingin lihat, ingin ingin eksplorasi, pengen lari, pengen naik pohon misalnya. Nah, ini sebenarnya dorongan alamiah yang dirasakan setiap manusia untuk membentuk atau mengembangkan fitrah belajar dan bernalar mereka. Semakin anak-anak ini ketemu masalah, sebenarnya mereka sedang belajar untuk mengembangkan daya nalar mereka. Oh, kalau nggak bisa gini, harus gini. Seperti halnya kita dulu waktu kecil mungkin ya. Kalau saya dulu waktu kecil sih suka melipir main ke kali gitu kalau di tempat mbak. Iya, tentu orang tua saya juga wanti-wantinya luar biasa. Awas banjir, awas tenggelam, dan lain sebagainya gitu. Tapi namanya anak-anak, apakah kita memperhitungkan semua resiko itu? Kayaknya enggak deh. Kalau umur-umur masih kecil tuh mereka dorongan utamanya adalah pengen tahu. Kali itu kayak apa sih? Sungai itu kayak apa sih? Kok aku nggak boleh ke sana tuh kenapa sih? Nah, hal-hal seperti ini. Ini kadang-kadang yang tanpa kita sadari, jadi membuat kita banyak mengucapkan kata jangan. Nak, jangan lari, nak, jangan naik, nak, jangan banyak melarang gitu ya. Nah, sebenarnya melarang itu boleh-boleh saja, tapi ada hal-hal yang perlu kita perhatikan juga. Jadi sejauh mana sih kita bisa boleh melarang, dan sejauh mana kita bisa melepaskan mereka untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Tentu saja ini faktor keamanan juga harus diperhatikan, faktor tempat, faktor pendampingan orang dewasa.
Ya memang ayah bunda ya, mendampingi anak-anak itu kalau dibilang repot ya repot, kalau dibilang menghabiskan waktu ya tentu saja menghabiskan waktu, tapi ya itulah kewajiban kita sebagai orang tua gitu. Ya jangan terus, enggak, lebih baik saya larang aja daripada ribet nanti ntar dia kenapa-napa, saya juga nggak bisa mengawasi itu. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan lagi. Kenapa anak-anak itu berhenti ingin belajar? Salah satunya karena kita terlalu sering mengucapkan kata jangan. Jadi kenapa anak-anak kita saat ini kok diajak belajar malas? Kemudian apa ya, mereka tidak tertarik begitu, boleh nanti kita evaluasi lagi. Apakah kita terlalu sering melarang atau terlalu sering memberikan instruksi tanpa memberikan mereka kebebasan untuk bereksplorasi. Jadi harus seimbang juga. Kekepoan anak harus kita tangani dengan bijak, tanpa banyak melarang dan memberikan instruksi. Kita harus tahu kapan harus melarang, kapan harus memberi instruksi, dan kapan harus memberikan mereka kebebasan untuk bereksplorasi. Baik, berikutnya kita ke fitrah, ini tadi belajar dan benarar, kemudian bakat dan kepemimpinan. Baik, bakat dan kepemimpinan. Nah, kan ini memang jam-jam tidur ya. Madep sini. Baik. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, fitrah bakat ini saya pelajari mendalam di boleh sama Kakung ya? Oh, udah. Oh iya. Jadi fitrah bakat dan kepemimpinan ini saya dalami di talent mapping sebenarnya. Jadi talent mapping itu salah satu tools yang bisa kita gunakan untuk memetakan bakat. Setiap manusia itu punya 34 jenis bakat, tapi dinamikanya saja yang berbeda. Nah, nanti mungkin lain waktu kita bisa ngobrol khusus soal fitrah bakat ini ya. Setiap anak itu terlahir unik, setiap kita terlahir unik. Jadi sifat kita pun pasti berbeda. Kita dengan pasangan pasti sifatnya berbeda juga. Atau misalnya ada yang sama, tentu saja ada yang beda juga. Nah, kemudian sifat ini juga sifatnya, bakat ini sifatnya juga bawaan gitu ya. Dari lahir, autentik, unik, alamiah, yang ternyata ini kaitannya nanti ketika dewasa adalah bakat-bakat ini dinamikanya bisa mewarnai karakter kinerja kita. Apakah kita tipe orang yang suka mikir? Apakah kita tipe orang yang suka bekerja, tekun, atau kita orang yang suka berada di ranah publik gitu untuk mempengaruhi orang atau untuk mengajak bekerja sama. Sebenarnya fitrah bakat dan kepemimpinan ini dari usia dini sudah bisa diamati. Sekali lagi diamati ya, belum bisa dipastikan. Karena untuk memastikan bakat kita apa, kemudian kita unggul di mana, itu biasanya ketika anak sudah akil balik atau sekitar usia 15-16 tahun lah. Jadi di bawah itu tugas kita sebagai orang tua adalah menstimulasi dan mengamati. Jadi rumusnya untuk bisa mengetahui, saya sering dapat pertanyaan soalnya, anak-anak baru usia SD, TK gitu ditanyain, anakku bakatnya apa ya Mbak? Waduh, berat pertanyaannya. Iya, saya balik tanya aja, ibu bakatnya apa Bu? Ya rata-rata emang belum tahu ya, kalau ditanya tuh bakatnya apa Bu? Nggak tahu. Nah, orang tuanya sendiri belum tahu bakatnya. Gimana caranya bisa mengobservasi bakat anak? Wah, ini PR besar juga. Nah, untuk mengamati, gampangnya begini deh. Ini kaitannya dengan bakat belajar juga. Jadi, ajak aja anak itu ketemu banyak orang, di banyak kegiatan yang beragam. Jadi 3B ya, ketemu banyak orang, dengan banyak kegiatan, dan beragam. Jadi nggak cuma itu-itu aja gitu kegiatannya. Nah,
Ini juga kadang-kadang kita ada mispersepsi dikit sih. Bakat itu kadang diartikan sebagai suatu keahlian tertentu. Misalnya menyanyi, melukis, pandai di bidang matematika atau olahraga gitu ya. Namun fitrah bakat yang dimaksud di sini itu sebenarnya sifat bawaan. Jadi bukan yang berbentuk aktivitas, tapi yang berbentuk perasaan atau sense gitu ya. Jadi bakat itu adalah kemampuan kita untuk merasa, berpikir, kemudian mengambil keputusan. Nah, fitrah bakat yang dimaksud itu adalah yang itu gitu, bukan bakat yang berwujud aktivitas seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, ternyata susunan bakat seseorang itu akan mengantarkan kita pada misi hidup mereka. Jadi anak ini nanti cocoknya di mana, di bidang apa, mereka akan menjadi khalifah di bidang apa sih? Apakah semua anak harus jadi pendakwah? Apakah semua anak harus jadi mubalik misalnya? Atau harus jadi tentara misalnya? Atau anak saya nanti mau saya jadikan dokter aja deh, gitu. Ya wajar sih, setiap orang tua pasti punya harapan untuk anak-anaknya. Namun sebelum kita menggantungkan harapan kepada anak-anak, biar deh mereka mau saya jadiin dokter atau saya jadiin ini aja deh, ustadz aja deh, nanti biar gede, biar bisa berdakwah. Kita harus melihat dulu bagaimana kecenderungannya, bagaimana bakatnya, bagaimana pembawaannya, apakah cocok jika kita, misalnya apakah cocok dia kalau kita jadikan dokter? Iya, dokter itu bagus. Jadi ustadz itu juga bagus, mulia sekali, apalagi tujuannya untuk berdakwah, untuk membangun umat, dan lain sebagainya. Tapi apakah kemudian ini selaras dengan dirinya, atau selaras antara keinginan orang tua dan keadaan anak? Nah, ini yang perlu kita gali terlebih dahulu. Untuk anak 0 sampai 6 tahun, tugas kita sebagai orang tua terkait dengan fitrah bakat dan kepemimpinan sebenarnya adalah membantu mereka mengenali dirinya. Jadi begini, ada anak yang gampang banget dibully. Nah, ini perlu digali kan, ini anak gampang dibully itu kenapa? Apakah memang dia tidak punya self-esteem yang bagus, keberhargaan diri yang bagus, atau karena sebenarnya anak ini tuh seneng melayani teman-temannya, tapi cuma jadi dimanfaatkan akhirnya. Dan ternyata anak yang suka melayani teman-temannya itu adalah termasuk dari dorongan bakat. Namanya bakat belief, bakat pelayanan. Jadi kalau ayah bunda merasa, saya kok seneng ya bisa bantu orang lain. Saya kok seneng ya kalau dimintain tolong orang. Saya merasa puas banget kalau sudah bisa nolong orang lain. Itu namanya dorongan bakat belief. Sekalipun saya nggak dibayar, sekalipun saya nggak dapat keuntungan materi, bahkan harus mengeluarkan materi dan rugi istilahnya gitu. Tapi saya senang kok kalau udah bisa nolong orang lain. Nah, bisa jadi ayah bunda punya bakat belief. Ini anak-anak juga seperti itu ya. Jadi kadang ada kejadian seperti ini, anaknya tuh disuruh-suruh sama temennya terus, orang tuanya nggak terima, padahal anaknya sih senang-senang aja. Nah, ini nih yang bikin kita miss. Jadi orang tuanya langsung marah-marah, kamu tuh loh disuruh teman-temanmu kok mau sih? Kamu tuh kayak, mohon maaf, kayak pesuruh gitu ya, mau aja. Nah, sebenarnya jangan-jangan nanti anak akan salah paham. Oh, ternyata kalau aku nolong temenku itu ini ya, bundaku jadi marah ya. Kok kayaknya bundaku nggak seneng ya kalau aku bantuin temenku. Nah, ini imaji tentang dirinya nanti akan jadi salah gitu. Ini tugas kita sebagai orang tua. Jangan sampai anak salah membangun image dirinya sendiri. Nah, oke, itu segitu dulu. Kita ke next fitrah dulu deh. Selanjutnya ada fitrah ini ya, seksualitas dan zina ya.
Oke, nggak apa-apa deh. Saya manut slide-nya aja ya. Baik, jadi setelah bakat dan oke. Ada fitrah perkembangan. Fitrah perkembangan itu, nah ini nih yang kadang bikin kita salah paham nih. 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 6 tahun, kemudian 0 sampai 2 tahun, 2 sampai 4 tahun, kemudian 5 sampai 7 tahun, dan seterusnya ya. Jadi setiap manusia, setiap anak itu punya rentang usia dan yang perkembangan motorik maupun kognitifnya itu mengikuti sesuai dengan rentang usia tersebut. Nah, ini pasti Miss Andin juga paham gitu ya, atau Miss yang lain. Ada Permendikbud nomor 137. Ini biasanya yang jadi pegangan untuk guru-guru PAUD atau guru-guru anak usia dini. Saya pun dalam homeschooling pegangannya itu sih sebenarnya. Jadi Permendikbud nomor 137, di situ kita bisa lihat tahapan-tahapan perkembangan anak dari 0 sampai 6 tahun. Usia dini, 6 sampai 7 tahun gitu ya. Nah, dari situ saja kita bisa lihat, oh ternyata anak itu punya tahapan-tahapan yang harus dilalui. Misalnya begini, anak itu kalau usia segini harusnya sih sudah bisa tengkurap, usia segini sudah bisa merangkak, usia segini udah bisa jalan, sudah bisa babbling, sudah bisa mengucapkan 1-2 kata. Itu per tahun perkembangannya tuh ada dijelaskan. Nah, bagaimana jika ternyata anak kita melewatkan salah satu sesi pertumbuhannya? Misalnya gini, anak saya dulu nggak merangkak tuh dia langsung bisa jalan aja. Untuk kalau belum makan, kira-kira berpengaruh nggak ya? Siapin makanan. Ayah bunda, nah coba nanti dicek deh. Karena kita apa ya? Ini sayang. Kan mungkin bagi kita sepele gitu ya, nggak merangkak dia langsung jalan gitu. Wah keren dong, akselerasi. Tapi ternyata beberapa ahli, beberapa psikolog, beberapa pemerhati tumbuh kembang anak menganggap itu bukan kabar baik, karena tentu saja akan ada perkembangannya yang terganggu akibat ada step yang terlewatkan. Kemudian saya sendiri juga mengalami ketika anak saya yang pertama itu masuk TK, jadi motoriknya itu kurang bagus kata gurunya. Ini motoriknya kurang bagus ya, jadi belum bisa diajari pegang pensil gitu. Terapinya seperti apa sih? Terapinya biasanya dengan meremas-remas, kemudian menggunting, apalagi ya Miss ya. Ya pokoknya yang membuat tangan itu bergerak gitu ya. Jadi kalau tangannya lemes nanti diajari nulis tuh enak gitu. Gurunya waktu itu bilang gitu sih. Terus saya ingat lagi gitu. Memang anak saya ini jadi kalau dia itu kecilnya itu agak jijik gitu ya. Jadi kalau misalnya main slime, main apa gitu emang tangannya tuh dia emang nggak suka. Padahal itu adalah salah satu tahap perkembangan yang harus dia lalui. Main slime, main pasir, main tanah kalau ada. Kalau di kota jarang ya tanah liat ya. Jadi karena mertua saya di desa masih banyak tanah liat di sana dulu. Dia saya tawari main tanah dia nggak mau. Saya pikir ya udah deh mungkin nggak mau. Tapi ternyata itu mempengaruhi kemampuan motoriknya ketika dia sudah usia sekolah. Nah, itu fitrah perkembangan. Jadi kita nggak boleh abaikan sebenarnya. Kita harus tahu juga. Jadi kita bisa kontrol sendiri anak-anak betapa pentingnya tahapan-tahapan yang harus mereka lalui. Kalau anak kita sekarang belum bisa baca, tapi nanti itu biasanya di atas 7 tahun sih ya. Di atas 7 tahun, 8 tahun belum bisa baca, harus dicek lagi bagaimana fitrah perkembangannya. Apakah ada yang terlewat? Apakah ada yang kurang distimulasi dan lain sebagainya. Karena banyak kasus yang ternyata anak-anak yang
tingkat konsentrasinya rendah, kemudian kemampuan calistungnya kurang bagus, itu memang ada masalah di fitrah perkembangannya. Ada tahapan yang terlewat. Next, ada fitrah apa ya, habis perkembangan tuh individualitas ya kayaknya ya. Sebelumnya dulu deh. Ada fitrah individualitas dan sosialitas. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, kita itu makhluk individu, makhluk sosial juga. Jadi kita tuh nggak mungkin bisa menyendiri, hidup sendiri, memenuhi kebutuhan sendiri, itu kayaknya mustahil gitu ya. Nah, ternyata pernah nggak ayah bunda setelah kita dewasa, menjalani kehidupan dewasa seperti ini, ketemu orang yang pertama nggak bisa antri. Jadi dia itu memang hawanya tuh pengen didahulukan gitu ya, nggak mau antri. Jadi akan membuat segala macam argumen dan alasan supaya bisa didahulukan. Atau orang yang sedikit-sedikit tersinggung, atau ketemu orang yang terlalu sensitif perasaannya. Jadi misalnya ada kalimat atau kata-kata apa gitu dikit aja, hatinya tuh langsung kena, langsung tersinggung, marah dan lain sebagainya. Nah, ini ternyata ada kaitannya dengan fitrah individualitas dan sosialitas. Termasuk salah satunya jika kita tuh susah banget ngeblend sama masyarakat di sekitar kita. Kalau ciri-ciri itu ada di diri kita, kita harus bentar. Fitrah individualitas dan sosialitas kita tuh udah beres atau belum gitu. Apakah ada yang terlewat atau tidak. Nah, kita bisa amati di 0 sampai 7 tahun. Nah, ini PR kita bersama juga. Ternyata ini adalah masa-masa egosentris. Jadi kalau ayah bunda, anak usia di bawah 7 tahun yang tidak bisa berbagi mainan, yang pelit, ya Allah pelit banget ya, yang tidak mau berbagi, yang keras kepala, yang maunya menang sendiri, itu wajar. Memang di usia-usia segitu anak-anak egosentrisnya itu lagi berkembang-berkembangnya, lagi tinggi-tingginya. Jadi sebenarnya yang nggak enak tuh ibunya gitu ya, atau orang tuanya gitu. Aduh dek, kamu kok pelit banget sih, nanti kalau nggak punya teman gimana gitu. Ayo dong dibagi mainannya. Padahal anaknya kekeh banget nggak boleh berbagi mainan, nggak mau mainannya dibagi atau dipinjam gitu. Atau ayo toh dek, misalnya ada tamu dia nggak mau salim misalnya. Ada tamu nggak mau salim, ada saudaranya yang jarang ketemu dia nggak mau beramah tamah gitu. Itu sebenarnya wajar loh, wajar banget. Karena apa? Di masa-masa egosentris ini ternyata manusia itu sedang belajar membangun keberhargaan dirinya. Jadi kalau masa egosentrisnya tidak tuntas, nanti ketika dewasa atau di atas 7 tahun, resikonya adalah anak ini jadi tidak bisa membela harga dirinya sendiri. Yang mungkin bullyable atau mudah dibully gitu ya. Kemudian anaknya jadi tidak berani membela hak-haknya gitu. Terlalu mengalah sama orang lain. Karena dari kecil sudah terbiasa dipaksa untuk mengalah. Jadi anak-anak yang terlalu sering dipaksa buat mengalah itu kadang memang dia tidak punya keberhargaan diri yang bagus ketika dewasa. Kalau kita melihat ciri-ciri anak kita seperti itu, mau tidak mau harus bayar hutang. Kita harus tuntaskan egosentrisnya. Nah, baru sebenarnya anak-anak yang bisa diajari kehidupan bersosial itu ketika dia sudah mulai 7 tahun ke atas. Jadi wajar sekali kalau kita masih punya batita gitu ya, anak 2, anak 3 batita semua. Ramainya Masya Allah. Kemudian konfliknya ada aja, rebutan mainan lah,
yang saling cari perhatian orang tuanya lah. Sebenarnya itu wajar, sabar, orang tuanya kudu sabar banget. Karena ya itu egosentrisnya harus dituntaskan. Baru 7 tahun ke atas kita bisa mengajak mereka untuk mengenal kehidupan sosial. Kehidupan sosial itu seperti apa sih? Yaitu tadi berbagi, antri, gantian, kemudian menghargai keberadaan orang lain, menghargai milik orang lain. Nah, itu sebenarnya baru bisa diajarkan di usia 7 tahun ke atas. Kalau egosentrisnya tidak tuntas, ya kita akan melihat orang-orang dewasa yang kekanak-kanakan. Karena secara alamiah sebenarnya jika ada fitrah yang tidak tuntas dalam diri kita, ya itu tadi jadinya PR seumur hidup. Kadang orang tidak sadar kalau dirinya egois. Enggak, aku baik-baik saja, tapi ternyata merugikan orang lain. Ini perlu dicek kembali fitrah individualitas dan sosialitasnya. Baik, kemudian slide selanjutnya ada estetika dan bahasa. Nah, saya sudah contohkan sedikit tadi ya, tentang perbedaan gaya bahasa saya dan seorang teman yang berasal dari Jawa Timur tadi. Aduh, aku kok nggak biasa ya dengar bahasamu yang istilahnya kamu keluarin semua itu, tapi dia baik-baik saja. Ya mungkin karena lingkungan juga. Nah, fitrah estetika. Jadi setiap anak itu sebenarnya memiliki sense of aesthetic gitu. Perasaan estetik itu keindahan gitu ya. Anak-anak itu adalah seorang master seni yang luar biasa. Mereka bisa, sebenarnya secara alamiah setiap anak itu mampu menciptakan karya-karya yang unik menurut mereka. Kita ambil contoh gini deh. Ketika kelas menggambar atau bermain warna, bukan mewarnai tapi bermain warna. Setiap anak itu pasti punya keunikan ketika mewarnai. Misalnya ketika diminta mewarnai daun, ada yang ngasih warna biru, ada yang ngasih warna hijau, kuning, merah, macam-macam deh. Nah, kadang-kadang kita sebagai orang dewasa itu terlalu banyak intervensi gitu. Dek, daun tuh warnanya hijau, masa daun warnanya merah? Gitu. Nah, ini loh yang sebenarnya akhirnya mempengaruhi fitrah estetika mereka. Oh, daun itu harus warna hijau ya? Harus ya. Padahal ya kan ada ya namanya daun warna merah kayak pucuk merah gitu kan. Atau daun warnanya kuning karena daunnya sudah tua, warnanya coklat karena daunnya sudah mati gitu. Jadi ya kadang-kadang karena aturan-aturan dari orang dewasa ini, sense of seni mereka, sense of cara berbahasa mereka itu bisa berubah, bisa hilang, bisa mati. Jadi ketika orang menggambar diminta, ayo dek bikin rumah gitu kan. Ada anak yang membuat rumah itu bentuknya segi 8, ada yang segi 4, ada yang atapnya setengah lingkaran, ada yang rumah joglo dan lain sebagainya. Ya sebenarnya secara bawaan mereka itu nyeni gitu loh. Ya kalau kita melihat pelukis-pelukis yang terkenal dan master di bidangnya itu memang kadang-kadang lukisan abstrak aja bisa dinilai ratusan juta ya. Tapi ketika kita melihat anak kecil sedang bereksplorasi, kok kita kebanyakan intervensi gitu. Jangan gini dek, warnanya jangan ini. Rumah tuh bentuknya nggak kayak gini dek gitu. Ya begitulah. Itu juga dulu saya lakukan juga kok. Ternyata saya sadar, oh nggak boleh ya kayak gitu. Akhirnya saya, ngerem banget itu. Memang perlu usaha ekstra untuk mendampingi anak-anak biar mereka bisa tumbuh sesuai dengan fitrahnya. Nah, kemudian yang berkaitan dengan fitrah bahasa, nah, anak pertama kali belajar bahasa itu kan dari ibunya. Ya karena tentu saja waktunya otomatis kan lebih banyak dengan ibunya ya. Jika ayahnya memang sibuk bekerja, ayahnya apalagi kalau merantau gitu kan otomatis habis dengan ibunya. Anak itu berbahasa ya niru ibunya gitu. Kenapa anak kita suka bentak-bentak? Ya karena saya dan suami juga masih suka berbicara dengan nada tinggi misalnya. Oh anak saya kok ini ya pendiam ya.
anak pendiam itu harus digali lagi. Pertama, apakah ada speech delay atau ada keterlambatan bicara, atau memang dia nggak pernah diajak bicara. Kemudian jenis-jenis bahasa yang dia gunakan. Nah, itu dia akan meniru orang-orang yang paling dekat dengan dia. Pertama ya ibu itu. Kalau ibunya mungkin bahasanya kurang bagus, anak juga akan ikut. Kalau ibunya bahasanya sudah memilih katanya itu bagus, kemudian mengistilahkan juga istilah yang baik, kemudian misalnya sering berkata, bahkan ketika anak kita bisa alhamdulillah, bisa berkata astagfirullah, tentu dia akan, sebenarnya dia sedang imitating, sedang meniru orang-orang di sekitarnya yang dekat dengan dia, utamanya adalah seorang ibu, gitu. Nah, jadi kalau anak kita saat ini kok bahasanya kasar sih gitu, cek dulu apakah dia dapat dari lingkungan atau memang malah dapat dari dalam rumah sendiri, entah dari ayah, dari ibu, dari siapa gitu, dia belajar bahasanya. Nah, perlu dicek. Baik, kemudian fitrah selanjutnya adalah setelah estetika bahasa ada seksualitas dan cinta. Nah, pengantar saya tadi ya sebenarnya saya juga memperhatikan fenomena tiga sama kamu ya, tiga seru ya, tiga sama kamu. Oh udah mau. Ya. Jadi anak-anak itu perlu dekat dengan orang tuanya, ayah maupun ibu. Sosok ayah maupun sosok ibu sebenarnya sama-sama dibutuhkan. Ini ketika seorang ayah sudah sibuk bekerja, jadi semuanya sama kan ya dok ya? Oh enggak mau. Ketika seorang ayah sudah sibuk bekerja, kadang-kadang lupa mendampingi putra-putrinya. Padahal misalnya kalau kita punya anak laki-laki, akan ada usia di mana mereka harus dekat dengan ayahnya. Kalau anak kita perempuan, nah ini otomatis ya memang dari lahir itu sudah sama ibunya. 0 sampai 2 tahun itu masa-masa dekat dengan ibu, baik itu anak laki-laki maupun anak perempuan. Ini terkait dengan penyusuan. Jadi memang melahirkan, menyusui itu memang satu paket gitu ya. Jadi seorang ibu itu otomatis akan selalu dekat, bondingnya sebenarnya lumrahnya itu kuat ketika 0 sampai 2 tahun. Setelah lepas penyusuan, setelah 2 tahun, 2 sampai 6 tahun, anak baik laki-laki maupun perempuan harus ada sosok ayah dan ibu di rumah. Jadi sebenarnya tidak ada alasan ketika ayah itu sudah sibuk bekerja. Untuk pengasuhan tetap butuh sosok ayah. Karena apa? Di usia-usia ini, anak itu belajar mengenali orang-orang terdekatnya sebenarnya. Membangun bonding, kalau 0 sampai 2 tahun itu sama ibu, jelas bondingnya. 2 sampai 6 tahun ini bondingnya ayah dan ibu. Nah, di sini memori anak akan merekam bagaimana mereka mengenali perasaan cinta, perasaan sayang dari kedua orang tuanya. Apakah mereka, mungkin anak tidak bisa mengingat dengan jelas memorinya, gitu ya. Tapi perasaan itu akan terakumulasi dan itu akan mempengaruhi mereka ketika dewasa. Apakah anak banyak dipeluk, banyak dibelai, banyak dicium, gitu. Banyak diberikan kata-kata sayang gitu. Ya, biasanya ibu kan ya. Ibu tuh sayang sama adik. Adik sayang nggak sama ibu? Nah, biasanya ibu kayak gitu tuh. Kalau ayah tuh kadang apa sih lebay gitu. Tapi nggak apa-apa deh. Ayah juga boleh harus sesekali gitu ya tanya. Sayang nggak sih sama ayah gitu. Dan sebagainya. Nah, kemudian baru deh tuh di atas 6 tahun
didekatkan sesuai dengan gender 7-10 tahun gitu ya. Yang perempuan dekat ibunya, yang laki-laki dekat bapaknya. Tujuannya apa? Supaya mereka belajar bagaimana bersikap sesuai dengan gendernya. Oh, kalau laki-laki itu ini ya kayak bapak ya. Jadi bapak itu kuat, melindungi, mengayomi. Oh, bapak itu menolong ibu kalau di rumah, atau ibu itu, oh ternyata ibu itu orangnya penyayang. Apalagi ya? Jadi mereka bisa belajar bagaimana sih menjadi seorang perempuan, merasa sebagai seorang perempuan, dan merasa sebagai seorang laki-laki dari sosok ayah dan ibunya. Jadi jangan sampai gitu ya, kadang-kadang ada anak-anak yang memang qadarullah, misalnya salah satu orang tuanya meninggal, misalnya ayahnya sudah nggak ada atau ibunya yang nggak ada gitu, tanpa ada sosok pengganti, memang pasti ada hal-hal yang hilang gitu dari si sosok anak tersebut. Karena mereka nggak punya contoh real, jadi perempuan tuh kayak gimana sih? Jadi laki-laki tuh harus seperti apa sih? Gitu. Oh, kalau perempuan itu, kalau laki-laki itu harus belajar berani ambil tanggung jawab, atau misalnya harus berani ambil keputusan, atau harus bisa bertanggung jawab terhadap pilihan-pilihannya. Nah, ini anak 7-10 tahun tuh melihat itu sebenarnya dari sosok ayah. Jadi, apa masalahnya jika tidak hadirnya sosok ayah dan ibu ketika mereka di bawah 10 tahun? Ya, dewasanya misalnya kalau anak laki-laki nggak ada sosok ayah, mereka akan cenderung susah ambil keputusan. Ditanya maunya apa, nggak tahu. Kamu milih kuliah mana nih? Kuliah apa kerja? Ah, nggak tahu ah. Nggak bisa ngambil keputusan, ibu aja deh, manut gitu. Nah, ini yang perlu kita waspadai sebenarnya ketika tidak ada sosok ayah dan ibu di rumah. Fitrah seksualitas dan cinta mereka tidak mendapatkan cukup cinta dari ayah dan ibu, itu akan mempengaruhi ketika dewasa. Baik. Next. Oh, maaf ya, ini sambil menidurkan anak akhirnya. Baik, yang terakhir nih, sepertinya slide terakhir. Misalnya begini, setelah kita mendengarkan fitrah iman, fitrah belajar, bakat, dan lain sebagainya, sampai fitrah estetika dan bahasa tadi, kok kita jadi agak kesindir gitu ya, kok aku nggak kayak gitu ya? Nah, ini memang saatnya kita tazkiyatun nafs, artinya yuk kita koreksi lagi setelah mendengarkan penjelasan sedikit, itu baru sedikit, baru kulitnya aja. Di 8 fitrah itu, kita gimana ya? Sesuai belum ya dengan yang dibahas tadi? Nah, kalau ternyata kita melewatkan salah satunya, atau ada salah satu fitrah kita yang bahkan tidak kita amati sebelumnya. Nah, ini saatnya kita banyak-banyak melihat ke dalam diri sebenarnya. Melakukan penyucian jiwa. Kenapa hidup kita mungkin terasa ada yang kurang? Kok hidup saya jadi nggak tenang ya? Jadi salah satu guru saya, Ustadz Hari Santoso itu pernah bilang begini, kalau manusia tidak menyeimbangkan ke-8 fitrahnya, itu hidupnya pasti ada yang nggak beres. Gitu. Entah sering sakit, entah hidupnya nggak tenang, susah bahagia, susah bersyukur, kebanyakan menuntut. Nah, ini kita perlu melakukan cermin diri lah istilahnya. Ada yang salah nggak sih dengan kita? Atau bahkan terakhir saya mendapatkan curhatan dari seorang ibu gitu. Dia bilang sama saya, mau ke RSJ aja katanya. Aduh mbak, aku udah nggak kuat, pengen ke rumah sakit jiwa aja. Loh, kenapa? Ya ternyata setelah ditelusuri masalahnya memang ada ketidakseimbangan dalam 8 fitrah ini. Jadi beliau ini memang LDR dengan suami, jadi apa-apa tuh semuanya sama beliau gitu ya.
urusan anak, urusan rumah, urusan apa-apa semuanya suaminya tahu beres aja. Dan ternyata dia jadi tidak punya waktu untuk memperhatikan perkembangan fitrahnya sendiri. Dia terlalu sibuk mengurusi banyak hal, terlalu sibuk mengurus anak-anak juga, hingga fitrah-fitrah dirinya ini terabaikan. Jatuhnya apa? Stres. Setelah stres, jadi marah sama anak-anak. Setelah dia merasa lelah, dia melampiaskan kemarahannya lagi sama anak-anak. Akhirnya konflik. Anaknya, fitrahnya juga terganggu akhirnya. Dan anaknya jadi bermasalah juga. Gitu. Jadi, kalau kita melihat anak-anak kita sekarang, apa sih masalah mereka? Nah, tentu saja harusnya setelah itu kita harus bisa melihat ke dalam diri sendiri. Karena masalah anak itu sebenarnya cerminan orang tuanya. Termasuk saya juga. Sampai saat ini, sampai hari ini pun saya masih terus introspeksi, terus belajar gitu. Jika saya mendapatkan masalah di anak saya itu, saya salahnya di mana gitu. Bukan anakku kok bisa begini kenapa? Ya enggak. Yang salah ya jelas orang tuanya karena tentu saja ada hak-hak yang tidak tuntas kita berikan. Nah, tazkiyatun nafs sendiri ini artinya penyucian jiwa atau bisa juga diartikan bertumbuh. Jadi ketika kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki fitrah diri kita sendiri sebelum fitrah anak-anak, itu ya mau nggak mau kita harus taubatan nasuha, menyucikan jiwa kita dari hal-hal yang tidak seharusnya, entah itu maksiat, entah itu perbuatan yang tidak baik begitu, supaya fitrah-fitrah yang baik ini bisa bertumbuh, supaya kita punya sifat-sifat terpuji. Nah, kalau sudah sampai di sana, tentu mudah sekali kita membantu anak-anak untuk menumbuhkan fitrah mereka juga. Ya, tidak bisa disalahkan juga, karena kita tumbuh juga, ngerti ilmu fitrah juga baru-baru gitu ya. Jadi, mungkin selama ini kita juga banyak melakukan kesalahan, fitrah kita banyak yang terabaikan, ya nggak apa-apa. Gitu. Insya Allah, kalau kita sudah mau menyadari, melakukan perbaikan, tentu saja kita insya Allah bisa kok melakukan penyucian jiwa, taubat, tidak mengulangi perbuatan yang buruk-buruk lagi. Perbuatan buruk apa sih misalnya? Misalnya ini paling umum dirasakan semua orang tua itu kayaknya soal marah-marah. Termasuk saya. Mengendalikan emosi itu rasanya sulit sekali. Padahal kita tahu sebenarnya itu bukan salah anak gitu. Tapi kenapa jatuhnya anak yang dimarahin gitu ya? Nah, untuk mengendalikan itu kan tentu saja butuh banyak effort, banyak tenaga. Jadi ya perlu diperhatikan juga sih bagaimana sikap kita ke anak-anak. Fitrah anak apa sih yang masih tidak tuntas kita tumbuh kembangkan? Masalah apa sih dalam diri saya misalnya sebagai orang tua? Kenapa sih saya kok nggak bisa mengendalikan emosi? Kenapa sih saya terlalu banyak nuntut sama anak? Kenapa sih saya suka memaksa mereka untuk menuruti keinginan saya? Nah, ini adalah hal-hal yang perlu diwaspadai jika kita ingin menumbuh kembangkan fitrah anak-anak terutama dengan paripurna supaya tidak ada masalah ketika mereka dewasa nanti. Baik, sementara materinya cukup sekian dulu. Kita lanjutkan dengan diskusi ya, Bun ya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silahkan, Miss Andin. Miss Andin apa siapa nih yang jadi moderatornya sekarang? Masya Allah, Bunda Bening sampai adiknya sudah tidur ya. Alhamdulillah, terima kasih. Bentar ini, apakah suara saya sudah bisa didengar dengan jelas, Bunda? Suaranya kecil ya, kecil banget. Suaranya kecil, Miss. Iya nih, tuh kan. Suaranya kecil, Miss. Iya. Pakai earphone tadi juga ini apa namanya? Lagi dulu ya. Ini saya mau tanya dulu Bu Bening langsung masuk ke pertanyaan ini ya Bu Bening ya. Boleh deh. Saya
Saya mendekat aja deh. Iya, dari saya untuk memperbaiki, soalnya saya pakai headset, pakai headphone, pakai earphone, suaranya masih nggak beres, jadi saya juga nggak tahu kenapa. Atau nggak usah pakai earphone coba, Miss. Kayaknya tadi lumayan deh. Yang tadi. Saya udah lepas semua ini, Bu. Oh gitu. Headset, nggak pakai earphone. Baik. Iya, oke lah. Saya yang mendekat. Iya, mohon maaf sekali. Nah, ini ada pertanyaan. Sebentar, saya akan bacakan dulu. Sebentar. Nah, terkait fitrah belajar, tadi juga dijelaskan sama Bu Bening bahwa karena ada larangan sewaktu kecil, Bentar. fitrah belajar dia. Jika sudah begitu, bagaimana memperbaiki fitrah belajar yang telah hilang sewaktu dari bayi? Dari Ibu Intan Permatasari ya pertanyaannya ya? Iya, Ibu. Iya. Oh iya, baik. Ya, saya bantu baca chat juga deh, Miss. Iya, Ibu. Terkait fitrah belajar, dijelaskan bahwa karena ada larangan sewaktu kecil sehingga tidak timbul fitrah belajar dia. Jika sudah begitu, bagaimana memperbaiki fitrah belajar yang telah hilang sewaktu dari bayi? Oh, dari bayi ya? Baik. Baik, Bu Intan. Terima kasih pertanyaannya. Saya coba share pengalaman ya, Bu Intan ya. Karena, jadi anak saya yang pertama itu memang dia juga agak bermasalah di fitrah belajar. Jadi anaknya itu males kalau disuruh belajar. Kalau dapat PR di sekolah tuh, santai banget hidupnya. Dia nggak butuh gitu ya. Nggak butuh nilai dia tuh. Nah, sempat pusing juga saya waktu itu. Aduh, saya tuh salah apa gitu kan, kok anak begini amat. Akhirnya saya dan suami berinisiatif benar-benar ngajak dia 3B tadi. Beraktivitas, ketemu banyak orang dengan aktivitas beragam. Jadi kalau ada apa-apa kita ikut, dia tak suruh ikut gitu. Nah, nanti tentu saja ini nggak singkat ya, butuh waktu berapa lama ya? Lumayan lah, ada 6 bulan atau berapa bulan gitu. Jadi selalu saya libatkan, selalu saya ajak ke tempat-tempat yang baru gitu. Di situ dia mulai terpantik rasa penasaran. Jadi pertama saya nggak ngarah ke Calistung dulu, enggak. Dia udah kayak anti banget sama buku gitu. Saya lebih ke menumbuhkan rasa penasaran dia. Jadi intinya fitrah belajar ini kan adalah sebenarnya rasa penasaran ya. Anak tuh gimana caranya mereka menuntaskan rasa penasaran. Nah, kalau kebanyakan kita larang, anak kan jadi takut sebenarnya. Nah, jangan ke situ, itu kotor, nanti apa-apa, nanti sakit dan lain sebagainya. Dia akhirnya tidak jadi eksplorasi kan. Oh iya ya, nanti kata Bunda aku sakit. Oh, nanti Bunda marah dan lain sebagainya. Dia punya perasaan seperti itu. Jadi akhirnya saya lepas aja. Saya ajak berenang, saya ajak naik gunung, saya ajak ke peternakan kambing, ke tempat mbahnya, eksplorasi daerah mana-mana. Nah, di sana saya melihat dia sudah mulai tertarik bertanya gitu. Oh Bu, ini buat apa sih Bu? Aku boleh pegang ini nggak Bu? Aku boleh mainan lumpur nggak dan sebagainya. Awalnya cuma seperti itu. Jadi mulai sekarang gimana caranya? Stop, nggak usah terlalu melarang gitu. Biarkan saja dia menuntaskan rasa penasarannya. Asal kita tetap mendampingi ya, catatannya. Misalnya tempatnya itu kok di alam terbuka, kita nggak tahu safety-nya kayak apa ya, tetap kita dampingi, kita awasi. Tapi intinya sekarang kita harus belajar mengurangi rasa khawatir dan melarang. Gitu. Sementara itu Bu Intan ya. Baik. Nanti kalau misalnya Bu Intan ada tanggapan, boleh raise hand atau chat lagi, bisa. Baik. Miss, ini saya baca sendiri boleh? Boleh, silahkan Bu, silahkan. Suaranya kecil banget, saya nggak dengar. Iya, moga silahkan dibaca. Iya. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Ibu Amar atau Bapak Amar ini. Jika sampai dengan 9 tahun anak masih tetap saja egosentris, tapi bukan kepada orang lain, tapi kepada orang tuanya. Maunya didahulukan kepentingannya dulu.
anak 9 tahun ini pertama punya adik tidak? Yang pertama. Kemudian adiknya, misalnya punya adik, adiknya ada berapa? Atau dia punya kakak enggak? Gitu. Bisa jadi, ini saya sampaikan beberapa kemungkinan ya. Anak 9 tahun masih egosentris sama orang tuanya. Dia sebenarnya sedang minta perhatian sama orang tuanya sebenarnya. Jadi apakah dia punya adik? Kalau dia punya adik, apakah dulu ketika adiknya lahir, dia dipaksa untuk menjadi kakak? Jadi dia merasa perhatiannya itu tiba-tiba pindah ke adik. Nah, ini nanti kita bisa bahas di sibling rivalry ya. Perseteruan antar saudara kandung gitu. Kenapa sih adik sama kakak tuh berantem aja? Kakaknya, jadi ada kasus begini. Ada anak usia 3 tahun. Ibunya hamil, kemudian melahirkan, otomatis ya, mau nggak mau dia jadi kakak kan akhirnya. Dia nggak minta tuh jadi kakak. Nah, masalahnya perhatian yang semula full di dia, tiba-tiba harus beralih ke adiknya. Dia kan biasa jadi anak satu-satunya yang ditimang-timang gitu, yang ih kamu lucu banget sih, dan semua kesalahannya tuh dimaafkan gitu ya. Tapi begitu ada adiknya, dia tiba-tiba disuruh jadi kakak tanpa training, tanpa sounding dan lain sebagainya. Ketika dia minta perhatian, kamu kan udah jadi kakak, masa gitu aja masih ditemenin, masa makan aja masih diambilin, masih ini dan itu dan itu. Padahal secara usia dia masih berhak mendapatkan perhatian dan pelayanan itu dari orang tuanya. Nah, ini yang perlu dicek juga. Bisa jadi memang dia sedang mencari perhatian orang tuanya. Caranya gimana? Ya, mau nggak mau kita harus tuntaskan. Beri perhatian yang hilang selama ketika dia masih mendapatkan hak perhatian, tapi kita nggak kasih, ya kita harus kasih sekarang, berapapun usianya. Dan mau berapa lama, ya nggak tahu juga. Proses setiap orang itu berbeda, tapi jangan lupa selama proses, istilahnya saya mengistilahkan itu nyaur hutang gitu ya, membayar hutang pengasuhan. Kita terus berdoa, minta pertolongan sama Allah, semoga dimudahkan, karena ketidaktahuan kita, semoga sekarang proses menyahur hutangnya itu dipermudah, gitu. Anak bisa tuntas fitrahnya, gitu. Bapak atau Ibu Amar. Jadi nggak tahu nih masalahnya dia gimana, atau ada masalah lain yang bisa digali juga. Anak 9 tahun tapi egosentrisnya masih nggak tuntas. Baik, sementara itu kalau mau ada tambahan silahkan nanti raise hand atau bisa ngobrol gitu ya. Baik. Ada tanggapan Bapak atau Ibu Amar? Kalau nggak ada saya lanjutkan dulu ya. Ini Miss, ini sampai jam berapa ya? Ini sebenarnya sampai jam 8:30. Oh iya, udah habis ya. Nggak apa-apa, kita jawab sebentar ya Bu ya. Kita estafet nih. Masih ikhlas ya Bu-ibu ya. Ikhlas dengerin saya. Baik. Insya Allah ikhlas. Iya, oke deh. Ini kita pakai namanya anak-anak Ibu. Jadi gitu. Mas Amar gitu ya. Iya, Mas Kakak Amar. Ini di sini ada dari Bunda Kakak Yaya. Kalau anak usia 6 tahun mereka punya ego tinggi, nggak mau antri langsung ambil aja punya kakaknya dan lain-lain, itu wajar ya Miss. Solusi menstimulasinya seperti apa? Karena tiap hari ada aja tingkah mereka ujung-ujungnya nangis, pukul-pukulan. Lah emaknya udah. Nah, intinya adalah yang tadi ya Bu ya, sabar itu Bu. Sabar. Iya. Biar warasnya on terus. Iya, ini memang masalah sejuta ibu-ibu pokoknya. Iya, benar. Baik, ini mamahnya Mbak Yaya ya, ibunya Mbak Yaya ya. Kabar baiknya ibu nggak sendirian kok Bu, saya juga sering gitu. Jadi ternyata menjaga kewarasan mak-mak tuh waduh, apalagi kalau anaknya tuh masih kecil-kecil semua gitu. Wah, harus punya support system yang oke nih. Baik. Anak 6 tahun masih ego, sebenarnya masih bisa ditoleransi. Namun kadang-kadang yang membuat
kita harus waspada itu karena akhirnya mereka jadi berantem kan sama saudaranya. Karena ternyata saudaranya ini juga merasa haknya diambil gitu sama adiknya. Di masa-masa penuntasan egosentris bukan berarti juga kita membiarkan mereka bertindak semaunya sih sebenarnya. Enggak gitu juga. Jadi pertama kita harus sadari dulu, oh anak usia segini memang dia masih ngeyel-ngeyelnya. Nah, yang perlu melakukan trik itu ya orang tuanya. Gimana caranya bisa ngasih tahu mereka tanpa memaksa sebenarnya. Misalnya begini, ketika anak-anak berebut mainan gitu ya, kakaknya lagi asik-asik main, damai, tenang, ya adiknya datang-datang ngambil, wah kakaknya marah-marah. Gitu. Nah, sebenarnya kita bisa bilang ke adiknya sih sebenarnya, Dek, kakak karena kakak sudah pegang mainan duluan, biar kakak main dulu, nanti habis itu tunggu deh 10 menit, 5 menit, nanti kalau kakak sudah bosen, pasti dikasih kok sama kamu. Ya tentu saja awalnya mereka pasti, wah nggak mau kan, nggak mau menolak dan sebagainya. Apakah kita harus ngasih mainan ke adiknya? Ternyata nggak juga loh. Pertama kita bisa alihkan si adik ini untuk melakukan kegiatan lain sembari nunggu kakaknya selesai main. Atau ya mereka harus tahu bahwa ya kalau tantrum ya nggak apa-apa, karena mereka juga harus belajar, oh ternyata saya harus gantian loh karena saya datangnya belakangan. Sebenarnya anak nangis tuh wajar kok Bu, jadi asal dia tidak dalam keadaan sakit, nangis karena sakit atau karena terluka atau karena ada hal yang menyakiti mereka, ya nggak apa-apa, mereka boleh nangis karena itu juga memvalidasi perasaan sih kalau menurut saya. Anak-anak kalau nangis tuh jangan buru-buru disuruh diem sebenarnya. Mereka kalau memang merasa sedih, kecewa, kalau mau nangis ya biar nangis aja. Karena biar mereka tahu, oh kalau kecewa itu kita bisa loh nangis, kita boleh loh nangis gitu misalnya. Karena apa? Kadang-kadang kalau kita buru-buru menenangkan, tidak memvalidasi perasaan mereka, nanti ya jadinya gitu. Ketika dewasa, untuk sedih saja orang-orang tuh kayak aku pantas nggak sih nangis cuma gara-gara hal kayak gini? Nah, kayak gitu terus nanti numpuk, nanti jatuhnya kesehatan mentalnya yang terganggu. Nah, ini ternyata sumbernya dari kita kecil ternyata, karena ketika nangis dikit disuruh diem. Ya namanya jatuh, nangis wajar. Namanya sakit pasti nangis. Tapi anak-anak di sana akan belajar bagaimana memvalidasi. Setelah mereka selesai nangis, kita bisa, oh adik sedih ya. Oh adik sakit ya karena kakinya jatuh ya. Nah, mereka jadi bisa memvalidasi perasaannya. Begitupun anak dengan egosentris yang masih tinggi. Nangis ya nggak apa-apa, tapi di sela-sela itu kita bisa memvalidasi. Oh, adik pengen mainan itu ya, tapi ternyata mainannya dipakai sama kakak. Berarti adik harus belajar sabar dulu. Setelah kakak selesai, nanti baru adik. Apakah anak-anak akan langsung mengerti? Sebenarnya tidak. Tapi dengan sounding yang baik dan terus-menerus, itu akan membangun kesadarannya ketika anak-anak ini di atas 7 tahun nanti. Intinya, mamahnya Mbak Yaya, tenang, relax. Kalau ada anak nangis, jangan ikutan tantrum. Jadi kadang-kadang kita tuh begitu ya, udah banyak pekerjaan, capek, lelah, anak rewel lagi, kita ikutan rewel. Nah, masalah nggak selesai malah nambah masalah gitu. Jadi memang betul waras itu harus on terus, nggak boleh off deh. Kayaknya kalau waras off-nya itu kalau anak-anak udah tidur kayaknya ya. Jadi kita bisa meng-off-kan kewarasan kita ikutan tantrum di depan ayahnya gitu, gantian ya biar yang melihat kita tantrum karena kecapean seharian gitu sama anak. Sementara itu, kita ke pertanyaan selanjutnya, Miss. Dari Mbak Nadine Kamila Salma ya, namanya cantik banget. Iya.
Ini sama ini masih aspek egosentris tadi, Bu Ning. Bagaimana cara mengajarkan ke anak saat anak masuk fase egosentris dengan cara yang benar? Barusan saja ini dibahas tadi ya, Iya, dari berbagi mainan tadi ya, contohnya iya, juga bisa, itu masih punya banyak kalau. Iya, Boleh sih kalau mau disonding dengan kalimat yang tertera. Misal ditambahin, itu masih punya banyak, kalau berbagi kan masih banyak. Allah suka loh dengan anak yang suka berbagi. Boleh, boleh banget. Karena memang momen-momen seperti ini kan tempat kita menanamkan nilai-nilai baik ya. Tentang iya iya, berbagi, tentang antri, mengalah, dan lain sebagainya. Tapi memang jangan dipaksa gitu loh. Jadi boleh kita menanamkan atau men-sounding hal-hal baik, tapi ketika anak itu memang tetap pada keputusannya tidak mau berbagi, kita nggak boleh maksa. Kita harus cari cara lain, gimana caranya, misalnya temannya itu ketika mainan anak kita diminta temannya, ya kita ngomong aja gitu. Misalnya si A, kamu sambil nunggu kakak selesai main, kamu mau nggak mainan yang lain gitu misalnya, atau mau nggak mainan sama tante atau dan lain sebagainya. Jadi anak yang mau minjam itu yang dialihkan gitu. Jangan punya anak kita yang dikasihkan. benar benar Itu benar. namanya kita maksa kan ya. Ayo Iya, toh. Karena sebenarnya gini, ini saya juga mengalami sendiri. Sebenarnya itu yang malu itu ibunya sebenarnya. Jadi benar kalau anak nggak mau sekali. berbagi itu yang malu ibunya kan. Iya benar. Aduh, nanti aku dibilangin gak iso noto anak lah. Iya benar. Gitu. Jadi nambahin stres itu sebenarnya kan ya, omongan tetangga gitu. Iya 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 iya. Gitu. Jadi jatuhnya kita tuh sebenarnya maksa, jadi anak kita yang dipaksa. Gitu sih. Sementara itu ya. Intinya adalah kita boleh men-sounding-kan anak untuk Boleh. berbagi, namun tidak dipaksakan gitu ya Bu Bening ya? Ya. Iya, jadi jangan kalau misalnya ada yang mau berbagi, "Udah kasih aja nggak apa-apa nanti mama kasih lagi," gitu. Itu sebenarnya nggak solutif juga. Jadi nanti sampai dewasa kalau kita anak kehilangan sesuatu, dia akan terbiasa minta lagi sama ibunya. Iya, karena kan kebanyakan "Udah kalau itu loh tuh Kak, daripada nangis udah kasih aja lah," gitu. Kadang ya emang bener sih, kita itu sebagai orang tua yang kadang, eee, takut dengan omongan orang lain gitu kan ya. Tanpa kita melihat sebenarnya anak kita itu nggak ada salahnya, tapi kadang kita yang membentuk seperti itu. Nah ini Iya. Bu, ini berkaitan dengan pertanyaan dari, Bunda Kakak Fabian Umar. Iya. Beliau Bening, anak kan fitrahnya baik, namun beranjak besar ada kemungkinan rusak. Jadi ini penyelewengan fitrah Bu Bening. Iya. Mungkin nggak anak itu bisa kembali ke fitrahnya? Ini bahasan kita yang terakhir Waduh, tadi nih, ya. berat banget ya pertanyaan. Iya, bener bener bener, iya iya iya. Wah, pertanyaan pamungkas yang berat sekali. Iya, Baik. heeh heeh. Ya, saya coba jawab ya. Tentu saja bisa. Saya ingat sekali bahwa Ustadz Hari pernah menyampaikan tidak ada anak yang terlahir jahat Iya, benar atau tidak baik. Semua benar, anak itu terlahir baik. Semua orang itu sebenarnya terlahir baik gitu. iya. Tinggal ntar dia jadinya kayak apa, punya sifat gimana, memang tergantung satu orang tuanya, kemudian lingkungannya, kemudian masalah-masalah. Ya, apakah mereka punya kesempatan untuk kembali? Ya tentu. Karena instalan kita tuh instalan baik sebenarnya. Instalan tuh saya bilang tadi instalan bawaan itu ya yang akan kita bawa sampai mati. Jadi misalnya itu dipanggil kembali, ya insya Allah bisa. Tinggal waktunya berapa lama, usahanya akan seperti apa, butuh effort yang luar biasa atau tidak, itu juga tergantung kuasa Allah. Jadi selain kita berusaha mengembalikan fungsi fitrah pada semula, kita banyak-banyak berdoa aja karena keterbatasan manusia ya. Kita nggak bisa apa-apa tanpa Allah. Jadi ya mohon benar-benar supaya Allah menurunkan pertolongannya untuk memperbaiki fitrah-fitrah yang sudah terlanjur rusak tadi. Dan
memang ya jangan lupa yang perlu digarisbawahi banget itu kalau ada masalah sama anak, ya introspeksinya orang tuanya. Kita jangan menyalahkan pihak luar dulu, misalnya ini pasti karena pergaulan bebas nih, atau ini pasti dia dipengaruhi teman-temannya. Pun jika anak itu ternyata dipengaruhi orang lain gitu sehingga dia kebawa keseret ke pergaulan nggak benar, sebenarnya karena memang bawaan dari rumahnya nggak kuat juga. Lagi-lagi yang harus bertanggung jawab adalah kita sebagai ayah atau ibunya gitu. Sementara itu dulu, Miss. Baik, kalau nanti ada pertanyaan menyusul boleh. Tapi sudah jam segini ya. Iya. Masya Allah, tabarakallah, Ibu Bening. Akhirnya kajian hari ini sudah kita berikan. Insya Allah kita mulai bisa berbenah lagi ya Bu Bening ya. Baik. Bahwa semua kita semua, bahkan kita yang dewasa ini pun kita diinstalnya itu sebenarnya sudah baik. Karena Allah menciptakan semua manusia, semua hambanya itu dalam keadaan baik. Bukan dalam keadaan kertas kosong. Karena kita sudah diisi, sudah diinstal fitrah-fitrahnya itu. Nah, kadang ada penyelewengan fitrah itu. Makanya kalau kita memahami kalau fitrah itu sudah mulai menyeleweng, waktunya kita merecovery fitrah. Bukan begitu, Bu Dauni? Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu. Iya. Bunda-bunda sekalian, sebelumnya saya minta maaf dikarenakan banyaknya gangguan-gangguan hari ini. Karena tiba-tiba semua laptop dari saya dan Bismita semuanya bisa mati, handphone kita nggak bisa untuk connect ke Zoom. Kemudian untuk PowerPoint itu tadi sepertinya apa ya, di save-nya itu dibuka di BPTX, jadi kita nggak bisa bukanya. Gitu. Oh gitu ya, oh baik. Jadi saya nanti Iya. kesalahan di saya tuh kayaknya tuh nge-save-nya nggak ini teledor tuh harusnya. Iya, tapi nggak apa-apa. Kalau misalnya Maaf dibuka via email bisa. Jadi tadi kita memang terpaksanya membukanya via email, jadi sedikit agak rancu ini diapain ya gitu. Iya. Bu Bening, terima kasih sekali. Terima kasih Bu Andin dan semua bunda yang hari ini malam ini bisa bergabung. Mohon maaf kalau saya ada kesalahan dalam penyampaian. Mohon dimaafkan. Tentu saja semoga materi yang sedikit ini bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terima kasih. Insya Allah kita masih terus ini ya Bu ya, sampai main mapping ya Bu ya. Boleh. Ya, Masya Allah. Jadi Bunda ada tertarik kalau suami juga. Jadi Bunda siap nih. Iya, nanti kita akan belajar tentang talent mapping ya, Bunda Bening ya. Tentang apa sih itu talent mapping, terus kemudian bakat itu apa. Nanti kita akan di bulan Oktober, dan nanti Bunda Bening kita juga ada Ustadz Abdul Khalik. Ya. Masya Allah. Iya, itu salah satu guru saya juga. Wah, seru banget. Nanti Bunda Bening kamu langsung panggil. Wah, kita join, jadi enak. Yang ini banyak kan, nanti Bunda kita akan ada Ustadz Abdul Khalik juga, nanti kita akan membicarakan tentang fitrah juga, dan yang tadi ya recovery fitrah itu, dan nanti dengan Bunda Bening kita bisa belajar tentang talent mapping. Wah, ini saya juga nunggu nih talent mappingnya ini. Iya. Insya Allah. Iya. Baik, bunda-bunda semua, kajian hari ini kita tutup. Bunda Bening, aduh maaf sampai adik itu tertidur 1,5 jam, hampir 2 jam. Nggak apa-apa, ini memang bundanya. Jadi harus praktek ya, dilibatkan di setiap kegiatan. Malah saya minta maaf kalau nggak nyaman jadinya. Tidak. Itu fitrah belajarnya kakak ini nanti jadi ya. Iya, siapa tahu ada bakat nanti seperti bundanya ya. Wah, Masya Allah. Iya. Begitu ya Bunda-bunda semua dan Bunda Bening, terima kasih. Kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf telah mengganggu waktunya hari ini dan segala keriuhan tadi mohon dimaafkan. Saya tutup sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.